Ini pertemuan pertama ya, di mana kita mata kuliahnya itu tentang sistem informasi sumber daya manusia. Jadi di mana kita nanti akan membahas sebuah model atau subsistem yang ada dalam sistem informasi sumber daya manusia. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang namanya sistem biasanya ada sebuah penguraian subsistem atau kumpulan-kumpulan komponen sistem lah katakan ya, yang menjadi suatu kesatuan sehingga dari masing-masing subsistem tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing sehingga terwujudlah tujuannya dari sebuah sistem informasi sumber daya manusia. Namun sebelum kita masuk ke sebuah istilah sistem informasi, perlu kita memahami beberapa hal dasar dari sebuah definisi. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke sistem informasi, kita perlu pahami apa itu sumber daya manusia ya. Yang tentunya mungkin kalau kalian sudah baca sebelumnya, sudah tahu bahwa dari istilah SISDM ini muncul beberapa kata sistem informasi sumber daya manusia sehingga memiliki arti masing-masing. Nah, kalau sistem informasi tentunya sudah dipahami ketika kita masuk di semester 1 dulu ya, semester 1 semester 2 kita bahas tentang itu. Nah, lalu apa sih sumber daya manusia? Artinya bahwa adanya sebuah kebutuhan manusia dalam suatu organisasi untuk menjalankan proses bisnis dalam suatu organisasi ya. Dan ini sudah berlangsung ada dalam suatu organisasi jika memang organisasi tersebut memiliki sebuah struktur dan tujuan ya, karena salah satu syarat organisasi atau interface ya, kalau kaitannya dengan mata kuliah arsitektur interface ya, ada istilah arsitektur interface. Jadi yang dimaksud dengan interface di sini adalah di mana suatu organisasi yang memiliki struktur organisasi dan tujuan yang jelas ya, visi misinya ada gitu kan. Nah, ini adalah organisasi. Maka organisasi pasti ada sumber daya manusia. Ya, kalau kita melihat dari sebuah definisi, silakan Anda pahami apa itu manusia, apa itu organisasi. Saya rasa sudah terbayanglah manusia itu seperti apa, organisasi itu seperti apa ya. Kita masuk ke ranah definisi dari sebuah manajemen sumber daya manusia. Di sini ada sebuah arti definisi bahwa manajemen sumber daya manusia adalah rangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Artinya, ada sebuah pengelolaan sumber daya manusia di mana dari bahasanya di sini ada menarik, mengembangkan, mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Jadi, kalau terkait dengan sumber daya manusia, mungkin ada istilahnya itu kan menarik, kemudian mengembangkan, artinya mempertahankan, kayak istilah CRM ya, bagaimana mendapatkan pelanggan, bagaimana mempertahankan pelanggan, bagaimana meningkatkan pelanggan. Nah, ini sih saya berpikir bahwa mirip-mirip definisinya ke arah sana, karena sumber daya manusia juga sama seorang pelanggan gitu kan, yang disebut dengan pelanggan internal. Nah, di sini bahasa manajemen sumber daya manusia itu bagaimana kita memanage, membuat sebuah perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Artinya bahwa memanage di sini pengelolaannya luas, mulai dari memperoleh pegawai sampai pemberhentian pegawai, pemberhentian sumber daya manusia. Istilahnya kurang lebih seperti itulah. Jadi bagaimana kita merencanakan sebuah organisasi itu kebutuhan sumber daya manusia. Misalkan dibuatlah sebuah gedung baru dari sebuah perusahaan, kemudian dibutuhkan berapa berapa orang, atau misalkan dalam satu gedung itu
ada beberapa valen, kemudian dibutuhkan berapa tenaga pegawainya. Dan dalam hal apa yang dibutuhkan, apakah mekanik atau operator atau apa, entahlah, yang mungkin kalian lebih kebayang terkait dengan hal-hal itu ya, yang misalkan sudah bekerja, oh ternyata dibutuhkanlah di bagian ini itu dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kita memperoleh data, memperoleh pegawai itu, maka berikutnya melakukan proses pengembangan diri. Ya, mungkin salah satu hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pelatihan atau training istilahnya ya. Di sini kan sebuah mengembangkan, berarti adanya kegiatan training yang dilakukan oleh sebuah perusahaan terhadap para sumber daya manusia. Itu kan ya, training, kemudian dikembangkan, pelatihan, kemudian ada kan kalau dalam sebuah organisasi itu macam-macam ya dalam proses pengembangannya itu. Ada yang disebut, kalau dalam dunia pendidikan berarti pengembangannya adalah peningkatan pendidikan dari yang tadinya dosennya S1 jadi S2, yang jadi S2 jadi S3 ya. Kemudian ikut pelatihan, workshop dan sebagainya. Itu adalah sebuah hal proses pengembangan atau peningkatan. Ya mungkin kalau di sebuah pabrik apa ya, tergantung pabriknya mungkinnya disesuaikan. Contoh misalkan apa ya, adanya sebuah potensi untuk apa mengembangkan itu ya bisa dengan pelatihan. Pertamanya kan diawali dengan training gitu kan ya, untuk memahami fungsi bisnisnya. Kemudian dilanjut dengan misalkan adanya apa ya, pengembangan itu misalkan adanya tes atau kuis yang dilakukan kuis di bagian-bagian tertentu misalkan ya. Itu juga merupakan sebuah pengembangan yang mungkin nantinya dilakukan untuk mempertahankan pelanggan tersebut, apakah perlu di bagian apa. Jadi ketika pengembangannya sudah mulai dilakukan, dilihat potensinya ke arah mana, wah misalkan si A dia punya skill di bidang komputer, udah kita tarik ke bagian komputer. Wah si B punya skill di bidang mesin, kita tarik di bidang mesin. Dari misalkan paling bawah levelnya sampai paling atas, sampai kepala dan sebagainya gitu kan. Nah ini adalah teknik mempertahankan tenaga kerja ya. Mempertahankan artinya adanya sebuah promosi jabatan lah, misalkan yang tadinya apa ya, kalau di sebuah perusahaan ini mungkin kebanyakan di Tekwang atau apa gitu, saya kurang kebayang tahapan peningkatan levelnya seperti apa. Nah di sini ini mempertahankan tenaga kerja yang efektif ini ya mungkin dengan adanya sebuah proses promosi, misalkan dari level bawah ke atas dan sebagainya ya. Testingnya mungkin ada dari sisi kuis mungkin, atau misalkan dari sisi melihat proses pengerjaan target, atau bahkan mungkin melihat dari sebuah proses karir. Wah ini mahasiswa pegawai ini lagi kuliah, ternyata udah semester sekian, sepertinya dia mempunyai skill di bidang apa gitu kan. Ini merupakan sebuah proses mempertahankan tenaga kerja ketika dia diangkat gitu ya. Jadi artinya ada sebuah penghargaan bagi si pegawai yang mampu mengembangkan potensi dirinya gitu, sehingga tenaga kerja itu yang memiliki keterampilan yang efektif dan efisien. Nah ini maksud dari manajemen sumber daya manusia yang saya pahami. Jadi rangkaiannya menarik, mempertahankan dan meningkatkan kayak CRM lagi, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Suara saya masih terdengar ya? Saya soalnya nggak bisa ngecek suara saya. Masih, Pak. Oke ya, nanti kalau misalkan suara saya tiba-tiba hilang, tolong kasih tahu, takutnya mikrofon eksternal saya agak lepas atau saya yang tertidur dan mengantuk. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada sebuah terminologi SDM. Kita masuk karena sistem informasi sumber daya manusia ya. Di sini ada sebuah definisi
bahwa SISDM merupakan sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antar bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan manajemen sumber daya manusia sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM seperti dalam hal perencanaan sumber daya manusia. Artinya, dari bahasa terminologi ini saya memahami bahwa ada sebuah kajian ilmu manajemen dalam suatu organisasi, yaitu namanya manajemen sumber daya manusia, yang dikemas dalam bentuk sistem informasi. Ya, lalu seperti apa kajiannya? Ya, nah kajian dalam manajemen sumber daya manusia, pertama kan tadi mungkin ya nanti akan ada pembahasan lebih jelas di halaman berikutnya. Adanya rekrutmen, adanya pengembangan, pelatihan, peningkatan karir, kemudian adanya pemberhentian, tunjangan, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari konsep manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Nah, hal itu dilakukan secara manual sebelumnya gitu kan. Nah, ketika ada sebuah IT masuk, maka hal itu dikemas dengan sebuah sistem informasi. Sehingga semua kegiatan manajemen sumber daya manusia ini dikelola by IT. Jadi dengan sebuah sistem informasi, rekrutmen yang tadinya diumumkan lewat surat, lewat poster, dan sebagainya. Pendaftarannya harus datang, kemudian seleksi langsung, dan sebagainya. Nah, sekarang mulai dikemas dalam ranah sebuah sistem informasi. Contoh kecil, mungkin di perusahaan-perusahaan kalian ada sebuah sistem terkait dengan penerimaan pegawai atau rekrutmen, ya walaupun sederhana, misalkan lewat sistem yang disediakan hanya memasukkan data dari sisi biodata si calon pegawai yang nanti ke depan kemungkinan selanjutnya mungkin ada proses berbagai macam, ya tidak lebih seperti bagaimana kalian melakukan proses pendaftaran calon mahasiswa baru lah. Oke, sampai di sini kira-kira sudah mulai kebayang belum apa yang dimaksud dengan SISDM dan SDM? Sebelum saya lanjut dulu, ya, sebelum saya lanjut ke lebih lanjut lagi, ya, sebelum saya lanjut lebih dalam lagi, sudah kebayang belum? Teh Siti, sampai di sini sudah kebayang belum apa yang dimaksud dengan SISDM teh? Mulai ada gambaran, Pak, sedikit. Gambaran sedikit. Oke, saya tanya Teh Siti selama ini kerja. Pernah kerja, Pak, satu tahun, tapi sekarang nganggur. Oke, kerjanya di mana Teh? Kita arahkan ke studi kasus. Di Suai, Pak. Sesuai. Bagian apa Teh di sana? Di bagian QE, jadi pengecekan barang. Pengecekan barang. Oke, ketika masuk ke sana, apakah by system atau langsung? Langsung, Pak. Langsung. Kemudian setelah langsung ada proses seleksi atau langsung kerja? Artinya seleksi itu ada wawancara, tes kesehatan dan sebagainya. Seleksi, Pak. Seleksi ya, Wawancara. wawancara, Iya, kesehatan masuk? iya, kesehatan Ada? juga. Oh, Ada. kesehatan juga. Oke ya. Nah, itu dilakukan secara apa namanya itu manual, langsung berarti ya dites di sana atau hanya cukup dengan keterangan kesehatan dari dokter untuk kesehatan. Langsung dites ya, Pak. Langsung dites ya, mulai dari tinggi badan, berat badan, kemudian apa ya suhu dan sebagainya mungkin ya dari sisi kesehatan. Nah, kayak itu di salah satu perusahaan Teh Siti. Saya tanya Teh Dela Nabila. Teh Dela kerja di mana? Di Garmen, Pak. Garmen. Garmen mana Teh? Imoto, Pak, di pada ASI.
Gradasi. Ketika masuk ada tes seleksi atau langsung kerja atau gimana? Langsung kerja. Langsung kerja tanpa seleksi berbagai macam hal, misalkan kesehatan dan interview nggak ada ya? Atau ada? Kesehatan. Suaranya nggak jelas teh. Kesehatan dong, Pak. Ada ya. Nah, kemudian setelah itu apakah ada masa training? Iya, Pak. Oke, berapa lama trainingnya teh? 1 bulan. 1 bulan. Sampai saat ini sudah berapa tahun teh Lila kerja? Udah 3 tahun. 3 tahun. Selama 3 tahun, apakah ada proses pengembangan dari sisi karir? Misalkan adanya peningkatan level kinerja, atau misalkan adanya pelatihan-pelatihan, atau kasus-kasus lain lah. Ada nggak? Ya gimana, Pak? Ya, maksudnya misalkan ketika selama 3 tahun ini, apakah kerjanya monoton seperti itu aja, atau misalkan ada suatu kasus, misalkan diikut sertakan dalam hal tertentu gitu. Misalkan ada pelatihan atau apa gitu, dikirim, nggak ada. Enggak. Nggak ya. Oke. Nah, kita ambil kasus sederhana, mulai dari seleksi dulu aja. Kita belum mengarah kepada hal yang lain. Kita kaji dari sisi rekrutmen. Itu adalah yang dilakukan secara SDM, manajemen sumber daya manusia gitu kan. Tentunya pasti ada perekrutan di mana untuk menghasilkan sebuah tenaga yang mempunyai kompetensi gitu kan ya. Nah, ketika dikemas dalam SISDM, dalam rekrutmen ini sudah bisa dijadikan integrasi tanpa perlu adanya kalian datang ke perusahaan. Misalkan. Pertama adalah ketika Anda mendaftar, ada sebuah sistem rekrutmen, daftarlah secara online, upload semua persyaratan dan sebagainya. Ya. Nah, setelah itu, yang kedua akan dilakukan proses wawancara, misalkan katakan tadi katanya ada wawancara. Nah, wawancara bisa dilakukan by system. Apalagi kondisi saat ini ya, bisa pakai Zoom dan sebagainya. Dari hasil wawancara itu, tim wawancara dari perusahaan secara online maka akan memasukkan data kalian berdasarkan data pendaftaran. Kemudian setelah itu, kalian diminta untuk tes kesehatan di klinik tertentu misalkan. Di mana klinik tertentu itu sudah mempunyai sistem yang terintegrasi dengan perusahaan kalian bekerja. Maka hasil tes tersebut akan langsung masuk ke sistem yang dikelola oleh klinik-klinik tertentu yang sudah mempunyai kerjasama. Itu adalah salah satu kasus rekrutmen di dalam Bapak, SISDM. maaf di saya suaranya hilang timbul. Hilang timbul. Yang lain gimana? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas ya. Oke, ini mungkin TK-nya udah mulai ngantuk nih. Sama teh saya juga udah mulai ngantuk. Sinyalnya kayaknya teh, atau mungkin sinyalis saya ya. Nanti saya rekam sih, bisa saya rekam, saya upload ya. Nanti saya upload di LMS ininya rekamannya, biar nambah viewer YouTube-nya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu adalah gambaran dari sebuah SISDM. Jadi bagaimana kita mengemas kegiatan manajemen sumber daya manusia dengan sebuah dukungan teknologi informasi. Ya, karena yang disebut dengan SISDM atau sistem informasi ini, kita bermain di data dan informasi. Jadi apa yang diinputkan dan outputnya sesuai dengan harapan atau tidak, gitu ya. Nah, bahkan ya ini saya bentar. Saya ngasih gambaran bahwa dalam sebuah ISDM di sini ya menceritakan bahwa sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas MSDM seperti dalam perencanaan sumber daya manusia. Artinya ini hanya salah satu perencanaan itu. Ya, kalau dalam sebuah konsep kepegawaian gitu ya, saya berpikir bahwa MISDM juga ada kaitannya dengan kepegawaian. Jadi adanya sebuah pengelolaan
peningkatan jenjang level itu dikelola oleh sistem, ya, dikelola oleh sistem sehingga misalkan pegawai itu udah kerja berapa tahun, kemudian bagaimana dari sisi progres pengerjaannya, targetnya sering tercapai atau tidak, bagaimana kompetensinya, bagaimana hasilnya, sampai dikelola hal seperti itu, sehingga ada sebuah proses pengambilan keputusan, apakah perlu dinaikkan nggak levelnya, atau perlu nggak pelatihan, itu sampai ke arah sana. Ya, jadi benar-benar di-manage dari sisi sumber daya manusia. Ya, jadi SDM adalah sebuah kegiatan kajian manajemen sumber daya manusia yang dikemas dalam sebuah bentuk sistem. Kita lanjut ke slide berikutnya, ya. Kita percepat saja. Atribut pada SDM sebagai pengguna sumber daya yang efisien. Pertama adalah kecepatan. Ya, jadi bahwa SDM adalah tujuannya adanya sebuah kecepatan yang mempengaruhi proses layanan yang bisa dilakukan lebih banyak dengan waktu yang singkat. Ini kecepatan. Ya, jadi bagaimana dari sisi rekrutmen, contoh kecil gini lah. Contoh kecil gini. Kalau kita melakukan sebuah rekrutmen secara online, ya, secara online, mungkin dalam satu hari bisa masuk ribuan calon pegawai ketika di input secara online karena mereka input masing-masing gitu kan. Tapi kalau misalkan secara manual, kebayang gitu kan pegawainya atau siapa HRD atau personalia saya yang mengurusi pegawai baru, dia harus mengelola beberapa data calon pegawai gitu kan, harus nginput. Jadi banyak butuh banyak petugas entry-nya gitu kan. Nah, kalau misalkan online, di sini kita bisa memastikan yang tadinya kegiatan offline itu dilakukan ketika penerimaan calon pegawai baru itu 15 menit untuk satu orang calon pegawai prosesnya, mungkin kalau dengan sistemnya online, ya, 15 menit itu bisa menangani beberapa calon pegawai untuk melakukan proses pelamaran. Nah, terkait dengan rekrutmen. Nah, rekrutmen di sini bisa dikelola dengan sistem. Bagaimana cara pengelolaannya? Misalkan ada persyaratan khusus. Misalkan gini. Ada dua teknik misalkan ya. Pertama dari keputusan terstruktur, artinya base system, atau keputusan semi terstruktur, yaitu adanya sebuah keputusan yang dibantu oleh SDM yang mengelolanya. Misalkan mengupload persyaratan calon pegawai, berarti di sana di dalamnya itu ada persyaratan misalkan usia, kemudian alamat dan sebagainya. Nah, itu akan menentukan usia. Ini usianya misalkan udah berusia sekian, yang memang kira-kira kurang efektif untuk produktivitas kerja, ya sistem secara otomatis akan ngedelete gitu kan. Nah, itu juga sudah by system gitu kan. Jadi ketika daftar dengan dia menginputkan tanggal lahir, ya sudah tidak bisa tidak bisa masuk gitu kan, langsung sistem memberikan nanti hasil report dari persyaratan administratif ditolak gitu kan, tidak memenuhi syarat persyaratan administratif. Atau misalkan dengan adanya proses penggabungan variabel misalkan, ya artinya dari sisi usia, pengalaman kerja, kemudian dan sebagainya. Jadi gini, misalkan kita masuk aja 2 poin lah, pengalaman kerja dengan usia. Ini menjadi sebuah pertimbangan misalkan. Nah, usia tua, katakan jadi misalnya usia misalkan 40 mau melamar kerja. Nah, tapi di variabel berikutnya pengalaman kerjanya kosong. Nah, ini kan dikhawatirkan ini, atau misalkan tambahkan lagi tiga variabel kompetensi. Nah, dia punya kompetensi dalam bidang hal apa?
kan buktinya bisa sertifikat dan sebagainya. Nah, ini saling keterkaitan. Misalkan usianya 40, kompetensinya tidak punya, pengalaman kerjanya nggak ada. Nah, ini langsung delete oleh sistem. Maaf, Anda tidak memenuhi persyaratan. Ya, itu langsung berbicara seperti itu kan sistem. Kemudian usianya misalkan 35, punya kompetensi di dalam bidang menjahit, dibuktikan dengan sertifikat menjahit, pengalaman kerjanya 0. Nah, ini di usia 35 kira-kira masih punya masih punya peluang untuk dibina atau tidak gitu kan. Ya, misalkan menurut ilmu manajemen bahwa orang produktif di usia-usia tertentu, misalkan masih bisa, nanti ini akan ini bersaing dengan saran yang lain. Ini misalkan masuklah track record dia masuk menjadi kandidat. Nah, kemudian ada lagi yang usianya lebih muda, misalkan usia 30, pengalaman kerjanya banyak, potensinya banyak. Nah, ini akan tergeser yang lain gitu. Nah, ini adalah sistem gitu. Jadi sistem bisa lebih jauh seperti itu ya. Jadi memudahkan kita dalam proses rekrutmen. Jadi dari kecepatan ya sangat cepat gitu ya, lebih efektif lah dengan adanya sebuah sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah kompatibilitas, memiliki penyesuaian dengan proses bisnis yang dipegang oleh sumber daya manusia. Ya, jadi di sini proses bisnisnya itu memiliki penyesuaian dengan proses bisnis yang dipegang oleh SDM-nya. Jadi harus disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh SDM tentunya ya. Kemudian atribut yang ketiga adalah update ability, memiliki kemampuan baru yang perlu dimiliki misalkan dengan pelatihan karyawan terkait dengan penggunaan SDM. Dan pelatihan-pelatihan ini juga dikelola by system. Ya, maksudnya by system itu gimana gitu kan? Ya kita bisa kontrol dari sisi dia masuk kerja. Contoh misalkan gini, dia targetnya tidak selalu tercapai dalam sebuah kegiatan proses bisnis tiap harinya. Apa kendalanya gitu kan? Nah, kalau misalkan udah ketemu kendalanya, maka dia akan dilakukan sebuah pelatihan. Berarti misalkan memang dari sisi pemahaman dia mengerjakan proses pengerjaannya kurang paham dan kurang teliti dan sebagainya, maka dilakukan sebuah pelatihan. Tapi kalau misalkan targetnya sudah selalu tercapai, nah perlu ada pengembangan tidak? Ya perlu tetap gitu kan. Apa ya pelatihan lagi? Apakah misalkan ini dari sisi operator sudah bagus misalkan. Nah kira-kira dia punya potensi kemana misalkan, atau dia punya skill apa, atau misalkan dia kira-kira berpeluang dipromosikan di bagian apa, itu berarti dilakukan sebuah pelatihan lagi itu kan dengan SDM. Jadi dikontrol, kemudian peningkatan jenjang karirnya juga dikontrol oleh sistem gitu. Jadi SDM itu tidak stagnan sampai sekian tahun bahkan sampai tua di situ terus gitu kan. Makanya kalau dalam sebuah kepemerintahan, kalau nggak salah ya, suka ada istilah rotasi. Misalkan dari biasanya di bidang ini, berikutnya di bidang ini, dipindah lagi gitu kan. Nah, jadi ya ini salah satu bagian dari memanage sumber daya manusia. Ya mungkin kalian juga di bidang pekerjaan ya bisa aja seperti itu, dipindahkan ke bagian tertentu, pindahan bagian tertentu gitu kan. Nah, kemudian berikutnya accessibility, fasilitas yang disediakan untuk semua orang dengan tujuan mewujudkan kesamaan kesempatan dan menjalankan proses bisnis yang berkaitan dengan SDM. Mewujudkan kesamaan kesempatan gitu kan. Kesamaan kesempatan itu artinya kalau by system tidak melihat saya saudaranya leader, saya bawaan leader, saya bawaan HRD dan sebagainya misalkan. Tapi di sini semua SDM memiliki kesempatan yang sama karena dilihat by system. Dilihat by system mulai dari pencapaian target, kinerja, dan sebagainya. Ya. Nah, ini saya ceritanya jadi condongnya ke pabrik ya.
karena mungkin kebanyakan pekerjaannya di pabrik nih. Nah, tapi sebenarnya bahwa SISDM ini bukan hanya di perusahaan, maksudnya pabrik itu manufaktur gitu ya, bukan di manufaktur saja, bahwa SISDM itu luas ya, bisa di kesehatan, rumah sakit, bisa di institusi pendidikan, kemudian bisa di apa namanya itu perusahaan travel, perjalanan, kemudian wisata, banyak lah ya. Ya, karena ini banyak pegawai pabrik ya, mungkin saya lebih mencontohkan ke pabrik walaupun benar atau enggak, karena saya kurang paham dari sisi perusahaan manufaktur seperti apa progres ke arah sananya ya, ke arah apa namanya itu peningkatan SDM-nya. Tapi saya rasa bahwa sebuah perusahaan harus memiliki pengelolaan sumber daya manusia karena untuk menghasilkan sebuah sumber daya manusia yang memang kompeten di bidangnya gitu ya. Jadi artinya ada penghargaan terhadap jenjang karir. Kalau misalkan ini pekerja itu lagi kuliah, setelah kuliah harus bagaimana gitu kan. Kalau perusahaan sampai memikirkan hal seperti ini menurut saya luar biasa gitu ya. Atau misalkan ini mahasiswa itu kok rajin ikut kegiatan sertifikasi secara online, atau misalkan ada pertemuan-pertemuan ilmiah, workshop terkait dengan bidang kajian pekerjaannya. Ini kan suatu hal yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan karena dia memiliki kompetensi-kompetensi yang luar biasa gitu kan. Makanya dengan adanya sebuah aksesibilitas dari SISDM ini dapat merekam track record dari SDM itu mulai dari dia pertama kali masuk sampai dia berhenti gitu, pensiun. Artinya kan yang namanya pengelolaan SISDM itu mulai dari rekrutmen sampai pemberhentian pegawai. Ya mungkin alasan pemberhentian itu banyak gitu ya. Adanya faktor usia atau misalkan kecelakaan dan sebagainya, itu banyak. Nah, kemudian berikutnya adanya integritas data ya, keakuratan data yang dikelola oleh sistem sehingga menghindari terhadap kesalahan output. Ya, jadi di sini jelas adanya sebuah track record ya. Kalau dalam sebuah institusi pendidikan misalkan seperti saya sebagai dosen, berarti adanya proses kegiatan penelitian yang dilakukan setiap semester sebagai seorang dosen, pengabdian kepada masyarakat setiap semesternya, pendidikan, pembelajaran, kemudian mengikuti workshop-workshop, pertemuan ilmiah, pembinaan terhadap kreatif, peningkatan kreativitas mahasiswa. Ini adalah sebuah track record yang akan direkam sehingga sehingga menjadi sebuah peningkatan level gitu kan. Ya, jadi kalau dalam dosen itu ada jenjang, jadi jabatan itu macam-macam ya di dosen itu. Ada jabatan yang memang diberikan oleh sebuah perguruan tinggi, contohnya misalkan kayak kaprodi, kemudian bagian keuangan, wakil dekan, kemudian dekan, rektor, wakil rektor gitu kan ya. Kemudian ada jabatan yang memang diberikan gelar oleh pemerintah, yaitu adanya asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala, kemudian profesor. Nah, sekarang saya lagi proses pengurusan ke lektor kepala gitu kan. Kalau di Unsur kan belum ada ya lektor kepala. Jadi sekarang itu lagi ada 4 calon lektor kepala yang diusulkan ya. Termasuk saya lagi proses pengusulan ya, entah apakah di ACC atau enggak oleh pemerintah. Jadi yang saya kejar adalah jabatan kepemerintahan. Jadi jabatan pemerintahan kan dari negara langsung SK-nya ya. Nah, seperti itu. Dan pengangkatan itu tidak terlepas dari track record-nya, direkam. Bagaimana penelitiannya, bagaimana pengabdian masyarakatnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana pengajaran dan sebagainya.
Ya, itu adalah manajemen sumber daya manusia. Dan kompensasinya jelas ngaruh ke, ya kalian juga sama kan, ketika adanya peningkatan ngaruh ke honorarium, pendapatan bertambah gitu dan sebagainya. Nah, dan itu kalau dosen itu sudah terintegrasi datanya gitu kan, dengan data pemerintah, dengan data Dikti ya, kemudian dengan apa namanya itu, Sinta, penelitian, penerbitan jurnal dan sebagainya, udah terintegrasi gitu ya. Jadi kalau misalkan ketika dinilai, tim asesornya tinggal ngecek alamat yang sudah ada, benar nggak terbit jurnalnya, benar nggak penelitiannya, benar nggak pengabdiannya gitu, dan sebagainya. Ya, itu adalah sebuah track record gitu kan, rekam. Dan kalau misalkan kalian sebagai pegawai, ya ada track recordnya seperti apa, yang tapi saya juga nggak bisa ngebaca setiap perusahaan, mungkin beda-beda dari sisi integritas datanya, kebutuhannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian adanya privasi dan keamanan, adanya batasan hak akses dari setiap SDM. Ya, jadi adanya batasan hak akses setiap SDM ketika sudah menggunakan SI-SDM. Jadi bagian tertentu tidak bisa masuk ke ranah yang lain. Jadi sudah dibatasi ya. Jadi adanya sebuah pelevelan hak akses lah. Jadi kayak username dan password ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Fungsi dari SDM yaitu tadi yang sudah saya singgung, adanya seleksi dan penempatan SDM ya. Kemudian adanya manajemen kinerja ya. Kemudian adanya pelatihan pendidikan, kemudian perencanaan dan pengembangan karir ya. Nah, ini fungsi dari SISDM. Jadi dari 4 hal ini nanti mungkin akan dikemas dalam sebuah sistem. Jadi terintegrasi ya, nanti terintegrasi itu artinya berarti di sini ada subsistem untuk seleksi, subsistem untuk manajemen kinerjanya, monitor, subsistem untuk pelatihannya gitu kan, dan pendidikan, kemudian subsistem untuk perencanaan dan pengembangan karir. Ini juga merupakan sebuah fungsi SDM yang akan dikemas dalam semua SISDM. Nah, tapi kita nggak sampai bikin sistem ya di mata kuliah ini. Tapi kalau mau bikin sistem ya nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi kita nggak sampai bikin sistem. Yang penting kita memahami seperti apa sih sebuah SISDM ya, sehingga kalian bisa kebayang gitu. Nah, berikutnya bahwa dalam apa namanya itu, pengembangan sistem informasi sumber daya manusia ya, bisa terlihat dari integritas dan dukungan dari proses perusahaan, yaitu perencanaan strategis, kemudian operasional perencanaan, kemudian perencanaan sumber daya manusia ya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah, bukan kita ya, perusahaannya sendiri membuat perencanaan terkait dengan SDM. Contoh misalkan gini, misalkan perusahaan A, misalkan di Subang, mau membuka lagi perusahaan baru di Cirebon misalkan ya. Nah, bagaimana nih terkait SDM-nya? Apakah di Cirebon sudah ada yang memiliki kompetensi yang sama misalkan terkait dengan proses bisnis yang dilakukan di Subang, misalkan dalam produksi tertentu lah ya. Misalkan belum ada, maka apakah perlu direncanakan dari pemindahan dari Subang ke Indramayu sebagian yang punya skill gitu kan? Nah, itu juga sebuah bahan perencanaan strategisnya harus seperti apa? Ataukah lebih hemat dengan mengadakan pelatihan langsung di Cirebonnya misalkan, atau di Purwakartanya misalkan ya? Atau bagaimana, itu yang perlu dibuat sebuah perencanaannya. Kemudian operasional perencanaannya seperti apa, kemudian perencanaan sumber daya seperti apa ya. Ini ya dimaksud dengan perencanaan sumber daya itu ya luas cakupannya tentunya ya, luas.
Kemudian berikutnya di sini pengembangan SDM tersebar pada file data tentunya ya. Jadi ada data file yang terintegrasi untuk memudahkan referensi silang antar departemen dan redundansi data diminimalkan. Ya, sering saya mendengar keluhan dari sebuah mahasiswa yang ambil skripsi dan sekalian kerja gitu. Bukan keluhan sebenarnya ya, ada masalah gitu. Ketika barang A habis disampaikan tapi belum datang aja, sampaikan lagi sampaikan lagi gitu kan. Atau misalkan ada mesin rusak belum diperbaiki, kemudian mungkin lupa disampaikan lagi, mesin rusak belum diperbaiki, itu kan redundansi ya, redundansi proses gitu kan. Nah, dengan adanya sistem yang terintegrasi kan, ketika adanya proses permasalahan di suatu kategori tertentu bisa masuk ke sistem, kemudian ada warning yang muncul di dashboard sistem yang bisa menanganinya gitu kan. Kemudian data kritis harus tersedia berdasarkan permintaan online, pengukuran variabel yang tepat tentang pergantian SDM, absensi, keluhan, frekuensi, kecelakaan, dan lain-lain. Jadi berbagai macam variabel akan dimunculkan ya dari apa namanya, variabelnya banyak kan ya, atau misalkan kayak peningkatan karir gitu kan, dia sering cuti atau tidak gitu kan, kemudian banyak apa hal-hal yang intinya ada rekam data yang variabelnya mungkin bisa ditentukan oleh perusahaan masing-masing yang disesuaikan gitu kan ya, tergantung dari organisasinya, apakah kepemerintahan, apakah manufaktur, apakah pendidikan dan sebagainya, mungkin variabelnya akan beda-beda, tapi kalau absensi sih saya rasa sama gitu ya. Bahkan kan kalau absensi juga untuk suatu perusahaan tertentu ya nggak terlalu penting. Contoh misalkan perusahaan develop atau pengembang sistem, dia nggak perlu datang ke kantor tiap hari, tapi progresnya seperti apa itu akan dikontrol gitu kan ya. Nah, karena biasanya para programmer kerjanya di malam hari nyamannya gitu kan, macam-macam lah. Jadi variabel-variabel pengukurannya mungkin akan berbeda, disesuaikan dengan dengan apa namanya itu, dengan jenis perusahaannya. Standar laporan yang direncanakan tepat waktu, fitur-fitur canggih seperti pencocokan personil untuk kebutuhan masa depan dari perusahaan ya. Artinya pencocokan itu terkait dengan skill atau kompetensi yang dimilikinya itu ya, terkait dengan apakah dia pantas enggak nanti kalau misalkan dijadikan manajer atau jadikan pimpinan dan sebagainya lah, ke arah sana ya. Nah, kemudian slide berikutnya, bentar berapa slide lagi? Dikit lagi. Komponen penting dari SDM yaitu keakuratan bisnis informasi, ketepatan waktu, pelaporan, pengendalian. Ya, jadi keakuratan pasti udah jelas ya. Ini yang sering saya sampaikan pada apa namanya itu, kualitas sistem informasi ya. Jadi kualitas sistem informasi ya berkaitan dengan keakuratan, ekonomis, ketepatan waktu, relevansi dan sebagainya ya. Jadi di sini juga dalam konteks SDM juga ada hal yang penting komponennya itu, keakuratan datanya, ketepatan waktu, pelaporannya, dan pengendalian. Yang terutama pengendalian, bagaimana bisa mengendalikan terhadap SDM. Artinya pengendalian itu dia bisa memonitor kita apa sistemnya tidak membiarkan bahwa pegawai itu ya gitu-gitu aja gitu. Dilihat, dikontrol, jadi termonitor. Ya, termonitornya bagaimana dari sisi kegiatan transaksi harian. Misalkan dari sisi targetnya, jam masuk, jam keluar, cutinya, kemudian lemburnya itu akan dikontrol gitu kan. Karena melihat dari sisi apa namanya itu produktivitas. Jadi kalau si A lembur, kinerjanya gimana? Si B lembur, kinerjanya gimana? Si C lembur, kinerjanya gimana? Sehingga itu dapat menentukan, wah si ini nggak cocok kalau harus lembur, si ini cocok kalau dikasih lembur. Ya karena mungkin beda-beda gitu kan ya.
Kan namanya lembur kan bisa sampai lebih lama jam kerjanya. Artinya bahwa setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda, tenaga yang berbeda gitu kan, berkaitan dengan usia gitu kan. Ada pengendalian. Nih kalau di usia tertentu nggak boleh lembur. Oh, yang boleh lembur ya di usia dari sekian sampai sekian gitu kan. Itu kan pengendalian gitu kan. Atau misalkan ada yang sedang hamil atau apa dan sebagainya, itu juga masuk ranah pengendalian, dikontrol gitu kan. Jadi harus sampai ke sana gitu ya. SDM harus mampu merekam dan melaporkan data tentang pertimbangan perilaku yang diamati itu kan, relevan dengan pekerjaan, memiliki fleksibilitas untuk pengambilan keputusan, menerima masukan yang berasal dari berbagai bentuk. Ini adalah SDM ya. Jadi pertimbangan perilaku yang diamati itu berarti memonitor kinerja pegawai, relevansi dengan pekerjaannya, kesesuaiannya gitu kan. Itu juga harus terkontrol. Jangan sampai misalkan ya apa namanya jurusan teknik mesin ditempatkan di operator jahit atau apa gitu kan ya, memiliki fleksibilitas untuk pengambilan keputusan. Jadi sistemnya memiliki fleksibilitas, jadi disesuaikan dengan kebutuhan untuk setiap para tingkat manajernya ya. Menerima masukan yang berasal dari berbagai bentuk, artinya ada inputan pengetahuan dari sistem SDM atau disebut dengan intelijen ya, yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan dari si pegawainya. Kemudian SDM terdiri dari 3 komponen utama, yaitu komponen input, komponen pemeliharaan data, dan komponen output. Ya, seperti input, proses output lah, seperti itu ya. Jadi kalau komponen input fokus pada memasukkan data ke sistem informasi SDM. Kalau komponen pemeliharaan data, setelah data dimasukkan, fungsi pemeliharaan data fokus pada seberapa cepat data baru termasuk database yang tersedia untuk manajer. Kemudian outputnya mengacu pada apa yang dihasilkan oleh SDM dan bagaimana penyajiannya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah komponen-komponen dari sebuah SDM ya. Nanti ada modelnya seperti apa SDM itu. Ada input, bagian-bagian inputnya itu ada beberapa subsistem, kemudian ada database dalam proses pengolahannya, kemudian outputnya untuk apa saja. Baik, pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.